Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya M. Subhan, calon guru penggerak dari SDN 2 Sajang, ya, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Kali ini saya akan melakukan supervisi kelas. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu guru kita yang akan kita supervisi. Silakan Pak Guru. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Adi Kurniawan dan kesempatan ini saya mengajar di kelas 5. Baik, mungkin itu saja. Ya, bagaimana kabarnya Pak Guru? Alhamdulillah sehat, baik, dan insya Allah tetap dalam kondisi bersemangat. Semangat ya. Nah, baik Pak Guru, kali ini kita akan melakukan percakapan pra observasi Pak Guru, di mana nanti akan saya tanyakan beberapa hal ya mengenai kegiatan supervisi akademik yang akan kita lakukan di kelas ya. Nah, yang pertama Pak Guru, besok itu tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai itu apa saja? Oh ya, baik. Jadi kebetulan untuk besok itu saya ada jadwal IPA yang kebetulan kita sudah masuk di bab 2 yang dimana judul babnya adalah harmoni dalam ekosistem dan dimana di sana terdapat beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama itu menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan. Yang kedua, mendeskripsikan proses transformasi antar makhluk hidup dalam satu ekosistem. Dan yang ketiga, mendeskripsikan bagaimana transformasi energi dalam suatu ekosistem berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam. Ya. Baik, berarti materi itu yang akan disampaikan besok ya. Terus mengenai sasaran yang ingin Pak Guru capai itu apa? Jadi ada beberapa sasaran yang tentunya ingin saya capai dalam materi ini. Yang pertama itu adalah saya bisa menjelaskan atau memberikan pemahaman kepada siswa bagaimana harmoni dalam ekosistem, kemudian ada proses makan dan dimakan, kemudian ada juga transfer energi antar makhluk hidup, dan yang terakhir adalah mengenai ekosistem yang harmonis. Berarti ekosistem yang harmonis dengan kehidupan kita ya. Ekosistem. Nah, baik Pak Guru. Nah, selanjutnya Pak Guru besok akan melakukan kegiatan mengajar di dalam kelas yang Nah, metode apa yang akan Bapak gunakan dalam kegiatan pembelajaran Pak Guru? Rencananya sih untuk metodenya ada beberapa metode yang akan saya gunakan. Yang pertama tentunya berupa diskusi, kemudian simulasi, dan saya coba melakukan sedikit ceramah dan observasi lingkungan. Ada 4 metode yang rencananya akan saya lakukan. Berarti Pak Guru besok akan melakukan proses pembelajaran dengan multi metode Pak ya? Multi metode. Nah, supaya sasaran pembelajarannya itu dapat tercapai gitu Pak. Nah, baik. Sekarang kapan bisa kita lakukan proses kegiatan supervisi ini? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, sesuai jadwal dan di kelas mungkin untuk muatan IPA atau pelajaran IPA yang akan kita laksanakan di hari Kamis. Saya jadwalkan di hari Kamis. Mungkin di kesempatan itu bisa kita lakukan untuk kegiatan observasi ataupun tindak lanjut dari kegiatan kita hari ini. Baik. Nah, hari Kamis berarti di jam pertama, jam kedua? Jam pertama. Jam pertama.
Baik Pak Guru, mungkin itu saja pertemuan kita pada kali ini. Kita ketemu lagi besok di kegiatan berikutnya, yaitu supervisi akademik di kelas 4 Siap. pada hari Kamis. Hari Kamis. Itu saja yang percakapan pra observasi kita kali ini. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan hari Kamis yang pertama pada kelas 5. Itu saja percakapan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Seperti biasa sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, silakan salah seorang dari kalian untuk pimpin temannya berdoa. Ya, baik. Nanti Pak Guru mau lihat gimana adab yang baik, gimana cara kita yang baik di dalam ruang kelas. Sekali lagi Pak Guru minta kita tepuk adab kelas. Ya, baik anak-anak sekalian. Sebelum kita lanjut, Pak Guru mau ngecek siapa aja yang tidak hadir hari ini. Abzal, Aryan, Syifa, Bima. Kalau begitu anak-anak sekalian, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita hari ini dengan mata pelajaran IPA. Seperti yang sudah Pak Guru sampaikan pada minggu sebelumnya, pada hari ini kita akan masuk materi di bab 2, yang dimana judul materi kita sekarang adalah harmoni di dalam ekosistem. Tahu kalian apa itu ekosistem? Pernah dengar nama ekosistem sebelumnya? Coba Nabil, apa itu ekosistem? Ada yang tahu apa itu ekosistem? Coba Pak Guru tanya. Di ruang kelas ini ada apa saja? Meja, bangku, siswa, guru, dan banyak lagi benda-benda yang ada di sini. Jadi semua yang ada di sini termasuk ekosistem kelas berapa? 5. Sebelum kita lanjut, Pak Guru ingin dengarkan kalian bernyanyi. Nyanyi 1 2 lagu ini mungkin sering kalian nyanyikan waktu kalian masih TK. Lagunya apa? Bisa ditebak? Wah. Oke. Lagu cita-cita. Siap? Oke. 1 2 3 mulai. Cita-cita di dinding, diam-diam menayang, datang seekor nyamuk. Jadi di ruang kelas ini ada nggak cicak? Nggak ada? Kadang-kadang ada ya. Biasanya cicak itu keluarnya di malam hari. Tadi dari lagu itu kalian bisa dengar. Cicak itu kira-kira makannya apa? Wah, cicak makannya nyamuk. Tadi udah. Cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Lalu cicak itu makanya coba bayangkan kalau nyamuk tidak ada berarti cicak itu bisa hidup atau tidak? Cicak akan berkurang. Nah sekarang ini Bapak bawa sesuatu juga. Kenal gak? Ini namanya apa? Ini namanya daun. Biasanya dimakan? Dimakan
ular, dimakan dimakan sapi, dimakan jadi pertama ini dimakan sama ular. Kemudian ulat itu bisa dimakan lagi nggak? Siapa yang makan ulat? Bagus. Dan seterusnya. Nanti belum dimakan sama ini. Jadi dimakan sama ini. Itu yang membuat harmoni di dalam sebuah ekosistem. Saling makan memakan. Dan proses saling makan memakan ini disebut rantai. Luar biasa. Sekarang Pak Guru minta kalian membagi kelompok kalian menurut kelompok satu. Ini kelompok. Oke, sekarang masing-masing kelompok akan menunjukkan. Nah, di sini Pak Guru punya gambar. Ini gambar ya. Ini gambar apa? Ini gambar jamur. Ini gambar. Ini gambar. Oke, bagus. Ini gambar. Ini gambar. Oke, sekarang Pak Guru minta mengurutkan mulai dari awal sampai dengan yang paling akhir. Siapa yang dimakan? Diskusi dulu dengan kelompoknya sekarang sebelum Pak Guru suruh maju. Kira-kira simpel. Ambil berangkat. Yang ketiga, Riani. Berikutnya ya, berikutnya bilang. Nah, yang terakhir. Silakan. Jadi gambar yang pertama rumput, terus bulan, terus nek, bulan, terus telan dan oke, terus sekali lagi. Ya, yang terakhir kelompok yang ngambil. Silakan mulai dari tiga. Berikutnya Satria. Sana bisa. Ya, baik. Gambar yang pertama, rumput kedua, tiga, terus, oke, silakan. Mari kita sama-sama mengoreksi hasil diskusi dan demonstrasi dari anak-anak sekalian yang tadi mengenai keseimbangan ekosistem di dalam rantai makanan yang ada di gambar yang tadi. Jadi sangat tepat sekali. Yang pertama adalah rumput dimakan. Rumput dimakan. Ulat dimakan. Bagus sekali. Ulat dimakan ayam. Ayam dimakan. Terus ulat dimakan. Kenapa? Kalau mati menjadi jamur akan membuat tumbuhan menjadi subur. Kalau misalnya sekarang tidak ada tumbuhan, maka ulat akan makan apa? Nah, kalau ulat tidak ada, ayam akan mati. Ular juga ikut. Kalau ular sehat, elang juga ikut. Setelah itu akan tumbuh jamur yang luar biasa. Jadi mungkin untuk hari ini kita perlu pembahasan kita. Sekarang seperti biasa, mari kita tutup
pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama kita berdoa. Seperti biasa, siapa yang berdoa? Oke, silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi kelas yang sudah dilakukan oleh coach saya. Selamat siang Pak Gunawan. Selamat siang. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah luar biasa, baik, semangat, sehat. Ya. Baik kawan. Sebelumnya kan kita sudah melakukan supervisi kelas ya. Nah, jadi saya juga sudah melakukan di sana itu melaksanakan kegiatan observasi yang sudah dilakukan di dalam kelas ya. Kegiatan yang dilakukan di dalam kelas yaitu mengajar. Nah, dari kegiatan tersebut ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan kembali kepada Pak Guru mengenai kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Siap. Yang pertama Pak Guru, bagaimana perasaan Bapak setelah dilakukan supervisi kemarin? Saya merasa sangat percaya diri dan yakin dengan kompetensi yang saya miliki untuk mengelola kelas. Dan alhamdulillah kemarin situasi dan kondisinya berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita rencanakan di modul ajar yang sudah kita buat. Baik. Berarti Bapak merasa nyaman ya? Merasa Nyaman. percaya diri Saya diri. karena sudah mempersiapkan sebelumnya. Alhamdulillah. Baik. Nah, terus yang kedua, bisa nggak Bapak ceritakan kembali area pengembangan ya, atau langkah-langkah yang Bapak sudah lakukan di dalam proses pembelajaran kemarin? Jadi sesuai dengan kompetensi yang kita ajarkan di muatan pelajaran IPA kemarin yang Bapak observasi, yaitu hubungannya dengan rantai makanan. Ya. Jadi ada beberapa pengembangan yang ingin saya lakukan di sana. Ya. Yang pertama tentunya adalah kognitif dari siswa itu, berupa pengetahuannya. Kemudian yang kedua tentunya keterampilan bagaimana mereka berdiskusi dan mempraktikkan apa yang menjadi materi yang ada di kompetensi tersebut. Nah, ada beberapa langkah dan metode yang saya lakukan. Yang pertama saya melakukan metode observasi atau metode bukan observasi tapi metode demonstrasi. Saya mendemonstrasikan kepada anak-anak seperti ini loh yang dinamakan rantai makanan. Berikutnya yang kedua saya berikan kesempatan anak untuk mendiskusikan bagaimana rantai makanan yang tepat dari gambar yang saya berikan. Dan yang terakhir anak-anak melakukan demonstrasi dan saya melakukan evaluasi. Mungkin seperti itu pengembangan yang saya lakukan di sini. Nah, berarti di sini Bapak melakukan pengembangan kognitif anak ya? Kognitif dan keterampilan dan juga menggunakan Beberapa metode ya? multimetode. Metode yang Bapak lakukan supaya tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Iya, ya. tentunya seperti itu. Baik. Nomor 3 nih Pak Guru. Menurut Bapak itu pengembangan apa yang sudah berjalan dengan baik di sana itu? Pengembangan yang bagaimana yang menurut Bapak sudah dilakukan benar-benar dengan baik? Ya baik. Jadi saya rasa kedua pengembangan yang saya coba kembangkan tadi itu berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Terlihat dari beberapa antusiasme, bagaimana keaktifan siswa, baik itu mereka berdiskusi maupun mensimulasikan dari materi yang sudah diberikan, yaitu saya rasa menampakkan. Kalau pengembangan yang ingin saya
sudah lumayan tercapai. Alhamdulillah. Baik ya, berarti menurut Bapak pengembangan yang sudah Bapak lakukan itu sudah berjalan dengan baik. Sudah berjalan dengan baik. Nah, baik Pak Guru. Terakhir, menurut Bapak ini kan tentu di sana ada saja yang masih kurang Masih ya. kurang. Masih kurang. Oke. Nah, hambatan seperti apa yang masih Bapak lihat di dalam kelas itu? Nah, sepertinya kok ini belum ya, kok anak-anak ini belum bisa bagaimana gitu. Nah, menurut Bapak itu hambatan apa yang Bapak rasakan di dalam kelas itu sehingga ada sedikit mungkin ketercapaian yang tidak bisa dilakukan gitu Pak. Jadi tentunya hambatan ini datang bukan hanya saja dari kemampuan saya selaku tenaga pendidik, tapi juga dari keterbatasan fasilitas yang ada di sekolah kita. Tentunya saya di sana membutuhkan media yang lebih interaktif. Namun karena keterbatasan keterbatasan yang ada di sekolah kita, jadi saya tidak bisa melakukan hal tersebut dan mengupayakan dengan hal yang lebih sederhana. Adapun mungkin beberapa metode yang saya lakukan belum terlalu sempurna begitu, dan mungkin saya upayakan ke depannya bisa lebih baik lagi seperti itu. Ya, baik Pak Guru. Dan berarti di sini ada beberapa hambatan hambatan yang Bapak rasakan di sana. Yang pertama dari media pembelajaran kita belum maksimal, belum mempersiapkan. Tetapi Bapak tadi itu sudah mengupayakan ya, sudah mengupayakan menggunakan media yang lain kan. Dan yang kedua tadi itu bisa saya tangkap dari keterbatasan dari Pak Guru sendiri ya. Nah, terus baik ya Pak Guru. Yang terakhir ini mohon maaf, ada menurut Pak Guru kapan bisa Bapak perbaiki kekurangan yang ada itu? Harapan saya itu bisa saya lakukan dalam waktu yang sedekat-dekatnya. Karena ini hubungannya dengan siswa. Jadi siswa itu harus harus selalu berupaya untuk memberdayakan dia sebaik-baik mungkin, karena memang itu sudah tanggung jawab kita. Jadi ada beberapa keterbatasan yang tadi saya rasakan, akan saya coba perbaiki dengan sedemikian rupa. Baik itu dari media maupun dari keterbatasan saya yang menguasai metode pembelajaran. Oke, baik. Kapan Bapak bisa lakukan perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan itu? Insya Allah, tadi kan saya bilang dalam waktu dekat. Insya Allah besok, lusa atau di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya bisa kita lakukan. Oke, baik Pak Guru. Nah, jadi Bapak sudah menerangkan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kekurangan tersebut, dan Bapak akan melakukan dengan segera, ya? Ya, baik. Terima kasih Pak Guru. Pertemuan kita ini luar biasa, banyak hal yang dapat saya petik di sini mengenai proses yang Bapak sudah lakukan dari pra-observasi, terus observasi kita di dalam kelas, dan sekarang melakukan percakapan pasca observasi. Nah, dari yang saya lihat, alhamdulillah Pak Guru dari persiapan yang dilakukan dari membuat RPP, pelaksanaan kegiatan-kegiatan sudah berjalan dengan baik. Nah, dengan harapan yang terakhir itu, walaupun di sana ada beberapa kendala, nanti Bapak akan perbaiki ya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih Pak Guru. Oke, sama-sama. Yes, sukses selalu. Nah, jadi itulah percakapan pasca observasi yang sudah kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.